Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Sang Jurnalis Talk Show yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama saya Ibu Febriani dan rekan saya Haryanto dalam program Talk Show Sang Jurnalis. Oke pemirsa, berhubung hari ini hari Kartini, kita akan menghadirkan seseorang yang selalu memberi motivasi dan inspirasi kepada kita semua. Ya betul banget Haryanto. Beliau adalah salah satu dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Haloleo. Tentunya saya juga penasaran loh Pak tentang narasumber kita ini. Baiklah, untuk selanjutnya kita panggilkan, inilah narasumber kita, Marsia Sumule. Oke, mungkin langsung saja kita ke pertanyaan. Menurut Ibu bagaimana untuk menyambut Hari Kartini itu bagaimana sih? Maksudnya menurut Ibu soal Hari Kartini itu bagaimana? Bisa memberdayakan dirinya dan juga dapat memberdayakan orang lain yang ada di sekelilingnya. Karena sekarang kita lihat bahwa kebanyakan perempuan itu sebagian besar itu identik dengan fisik, ya, lebih mengutamakan secara fisik. Padahal perempuan itu mestinya tidak hanya sekedar cantik, tapi kan juga mestinya bisa berdaya guna, ya, tidak hanya untuk dirinya tapi juga mungkin dengan masyarakat di sekelilingnya, seperti itu. Sehingga saya penekanannya Kartini saat ini adalah bagaimana perempuan itu tidak hanya mengurusi soal fisik, ya, atau menggunakan fisik itu untuk lebih kepada penampilan, tapi perempuan itu lebih pada membangun secara keseluruhan dirinya dan juga orang lain. Terus karena di tahun sekarang kan sudah semakin modern, bagaimana pandangan Ibu terhadap anak muda zaman sekarang tentang Hari Kartini? Pandangan saya terhadap Hari Kartini saat ini sebenarnya bukan lagi hal yang terlalu sakral, karena lebih bersifat seremonial, bahkan mungkin kita lupa nih siapa itu Kartini sebenarnya, ya kan? Karena kita lebih sibuk dengan bagaimana update status, bagaimana mengurusi hal-hal yang lebih bersifat seremonial, ya. Sehingga peran perempuan itu sendiri juga cenderung tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Mungkin karena di sini kan kami mengundang Ibu karena kami menganggap Ibu itu sebagai motivasi kami, salah satu motivasi kami. Terus bisa nggak Ibu ceritakan awal karir Ibu dari nol sampai sekarang Ibu? Oh, karir saya memang ya dari awal sejak saya mahasiswa, ya, saya memang berniat memang mau jadi seseorang yang bisa berbagi dengan orang lain. Kemudian terbuka kesempatan untuk mengajar tahun 2000. Itu saya menjadi dosen LB, namanya dosen luar biasa dulu. Kemudian berjalan terus, kemudian tahun 2004, 2005 itu kemudian saya terangkat menjadi seorang dosen PNS. Dan itu adalah membutuhkan proses yang luar biasa panjang. Kemudian perjuangannya juga begitu berat. Kenapa saya katakan berat? Karena waktu itu di awal-awal saya mengajar, saya baru menjadi dosen pemula, katakanlah demikian, tapi saya sudah harus mengajar begitu banyak mata kuliah karena teman-teman yang lain waktu itu lagi berangkat studi. Nah, kemudian prosesnya saya merasa bahwa ya inilah dunia saya kan. Nah, sehingga inilah yang mendasari saya kenapa saya berusaha terus-menerus, ya, walaupun dengan kemampuan yang seadanya, saya berusaha untuk terus-menerus meningkatkan kualitas saya. Dan yang pasti, ya, saya berusaha untuk membuat mahasiswa itu memiliki idealisme yang jauh lebih tinggi dan semangat untuk mengembangkan dirinya yang lebih baik. Seperti itu, sehingga kalau saya menjadi seorang tenaga pendidik atau guru adalah passion, ya.
bahwa saya sangat mencintai dunia yang saya jalani ini, sehingga itu mendasari saya sehingga dari hari ke hari, seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya selalu berusaha dari hari ke hari untuk lebih baik dan lebih baik lagi gitu. Terus apa sih yang membuat ibu tertarik untuk menjadi dosen? Itu tadi, kecintaan saya untuk berbagi. Karena saya sadari bahwa segala sesuatu yang kita punya, yang menjadi bakat, talenta maupun kemampuan yang kita miliki, hendaknya kita bisa berbagi kepada orang lain, sehingga yang kita punya itu bisa dijadikan orang berguna untuk dirinya juga, dan kebaikan yang kebaikan yang terus berlanjut itu tidak hanya berhenti pada satu orang, tetapi juga akan berlanjut kepada orang lain. Dan itu saya tahu bahwa ketika kita mengajar, sebenarnya kita berbagi kemampuan yang kita miliki, sekaligus kita belajar untuk memperbaiki diri kita lebih baik dan lebih baik lagi, itu maksud saya. Terus yang kami ketahui kan ibu kan salah satu dosen di sini dan termasuk juga ibu rumah tangga. Bagaimana sih ibu bagi waktu itu supaya menjadi balance? Iya, tidak ada yang di dunia ini yang balance ya. Tidak ada juga yang di dunia ini yang adil. Tetapi mencoba untuk membuat sebuah keseimbangan, itulah yang terbaik saya rasa. Artinya tidak ada pihak-pihak atau aspek-aspek yang saling mendukung itu yang merasa dianaktirikan atau tidak diprioritaskan. Nah, saya sendiri sebenarnya berupaya semaksimal mungkin bagaimana menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik, care, peduli pada anak-anak dan suami, kemudian mampu juga memprioritaskan diri pada pekerjaan saya sebagai seorang dosen, di mana pekerjaan sebagai seorang dosen itu dituntut profesionalismenya yang tinggi, artinya bahwa kita bekerja untuk meningkatkan kualitas anak didik kita dan juga diri kita sendiri, seperti itu. Terus selama ibu menjadi seorang dosen, apa sih susah dan senangnya yang ibu jalani? Banyak, tapi kalau saya lebih banyak senangnya. Kenapa? Ini adalah kecintaan saya, sehingga saya tidak merasa bahwa menjadi seorang guru atau dosen itu adalah sebuah kesulitan bagi saya. Karena kenapa? Saya mencintai pekerjaan saya. Sekalipun misalnya saya juga tidak menutup mata bahwa begitu banyak halangan yang harus saya hadapi, terutama bagaimana upaya saya untuk meningkatkan kualitas diri saya dan juga meningkatkan kualitas mahasiswa didikan saya, dan itu menjadi prioritas saya. Bagaimana mahasiswa yang saya didik itu bisa memiliki ilmu yang lebih baik, lebih modern, dan lebih aplikatif daripada yang saya miliki. Dengan demikian, saya merasa saya sukses kalau kemudian mahasiswa yang saya bina itu lebih sukses daripada saya. Berarti dalam hal ini ibu sungguh sangat menginginkan anak didik itu lebih maju lah dari itu. Bagi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sang Jurnalis Talk Show. Pak Gupi. Saya itu Bejo, benar-benar mirip Joko KW2. Sifat mirip, bejo, bersih, jujur, ojo dumeh. Suka blusukan juga, nggak takut masuk angin. Masuk angin, minum bintang 7 masuk angin. Aroma terapinya langsung hangat, angin minggat. Asli herbal, bukan KW-KWan. Orang bejo, minum bintang 7 masuk angin. Mau kemana? Bareng apa aja yuk? Boleh juga. Wet, semacam minyak rambut. Mengubah rambut sesuai yang kita mau. Manis.
Mau lebih enak didengar? Makan Exos. Jadi malu aku. Am, rak aja gandengan, masa enggak? Masalah besar, jadikan lempak yang kecil. Baru fresh di botol kecil. Tori cheese cracker, cheese bener. By Garuda Food. Piramid, all lenyap. Siapa? Siapa? Kasus korupsi hilang. Yeah. Yang penting happy. Aku beri 3 permintaan. Aku mau pulang. Sama. Sepire. Aku pengen mereka balik. Yang penting happy. Puas jadi diri sendiri dengan gadget keren. Oke, pemirsa, kembali lagi di Sang Jurnalis. Kita akan melanjutkan berbincang-bincang bersama Ibu Marsya. Oke, mungkin kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Terus bagaimana sih pendapat Ibu tentang mahasiswa sekarang? Menurut saya mahasiswa sekarang ini sebenarnya lebih nyaman. Kenapa? Dukungan teknologi, kemudian kualitas dosen dari hari ke hari yang semakin meningkat, itu yang mestinya mahasiswa sadari bahwa menjadi motivasi mereka untuk menjadi lebih baik. So far, saya melihat bahwa mahasiswa sekarang lebih menuntut aplikatif ya. Mereka lebih membutuhkan sesuatu yang lebih konkret gitu. Jadi mereka membutuhkan tindakan yang nyata sehingga proses belajar mengajar itu bisa berjalan lebih efektif. Nah, di sisi yang lain, saya berharap mahasiswa dalam era teknologi saat ini tetap bisa mengedepankan yang namanya nilai-nilai moralitas. Kenapa? Karena kualitas seseorang itu tidak hanya dilihat dari kualitas intelijensinya, tetapi juga dari kualitas moral yang dia miliki. Jadi intelektual itu harus seimbang dengan moralitas atau etika yang dimiliki seseorang gitu menurut saya. Kita lihat sekarang nyatanya tuh banyak perempuan itu yang lebih menyibukkan waktunya bersama teknologi. Kita kan ketahui sekarang itu banyak teknologi yang begitu maju, contohnya seperti media sosial. Kita itu banyak menemukan kasus-kasus seperti mungkin contohnya penculikan gitu, kekerasan terhadap perempuan melalui media-media sosial. Itu menurut Ibu bagaimana? Iya, penciptaan teknologi secara bijaksana adalah
untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya akan informasi atau apapun yang dia butuhkan. Namun seringkali kembali pada bagaimana kita membijaksanai penggunaan media sebenarnya. Bukan medianya yang salah, karena media itu diciptakan untuk memberikan kemudahan bagi kita. Tetapi yang keliru di sini, saya tidak bisa katakan itu salah, tapi yang keliru di sini adalah personality orang dalam penggunaan teknologi. Nah, ketika orang menggunakan teknologi secara tidak bijak, itulah yang kita lihat, ada cybercrime, ada kriminalitas, kekerasan dalam anak, trafficking dan seterusnya. Itu terjadi karena memang kita tidak membijaki penggunaan media. Dari sisi perempuan misalnya, banyak juga perempuan yang menggunakan media hanya untuk komersial, artinya dia mengakses, mengeksploitir dirinya sendiri, mengeksploitasi dirinya sendiri hanya untuk mendapatkan uang. Kita lihat kan ada yang namanya prostitusi online, ya kan? Nah, ini sebenarnya yang melakukan itu sebenarnya perempuan sendiri, iya kan? Dan perempuan itu sendiri secara sadar melakukan bahwa teknologi itu berguna sekali untuk dirinya dalam hal mengeksploitasi diri. Jadi sebenarnya apa ya? Dia sendiri menghakim dirinya, ya kan? Bukan media yang hakim dirinya, dia yang hakim dirinya. Jadi kalau saya bukan medianya yang salah, tapi personalitinya. Jadi penggunanya. Ya, pengguna. Terus karena kebanyakan memang kita lihat generasi muda sekarang sangat menggunakan teknologi. Apa ini bisa dikatakan teknologi yang mengendalikan kita atau kita yang mengendalikan teknologi? Itu tadi kan, teknologi itu yang ciptakan manusia. Itu berarti derajat teknologi itu masih di bawah manusia. Otomatis ketika dia diciptakan oleh manusia, berarti yang bisa memiliki kendali terhadap teknologi itu adalah manusia itu sendiri. Maka kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, bahwa personality ya, bagaimana seseorang itu menggunakan media secara efisien dan bijak, tidak melanggar aturan hukum, tidak melanggar agama dan seterusnya, ya dunia itu aman. By the way, itu hal yang mungkin menjadi bahan perhatian kita, bahwa ketika media itu digunakan dengan secara bijak, dia pasti sangat bisa memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap kehidupan kita. Tapi ketika media itu digunakan secara brutal, anarkis versi saya, maka rusaklah sebenarnya tatanan kehidupan. Gitu. Jadi kembali lagi pada mari kita bijak menggunakan media, terutama untuk memperingati Hari Kartini. Bagi saya itu cobalah jadilah perempuan dan media yang bisa membangun, sekali lagi bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk anak-anaknya, keluarganya, dan juga masyarakat dengan menggunakan teknologi media secara bijaksana dan efisien. Terus mungkin pesan apa yang bisa Ibu sampaikan kepada generasi muda, khususnya pada kami semua? Apa ya? Sebagai, kan ini Hari Kartini ya, jadi pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada generasi muda terutama perempuan, agar itu perempuan itu kan kita tahu bersama bahwa sekarang itu transgender itu sudah berlaku ya, jadi pesan apa yang ingin disampaikan kepada kaum perempuan? Iya, yang paling banyak saat ini saya lebih menyoroti media. Kenapa saya menyoroti media? Karena kita adalah orang media. Perempuan dan media itu adalah dua komponen yang penting. Perempuan adalah pemelihara kehidupan dan media adalah pendukung kehidupan. Sehingga antara media dan perempuan itu harus seiring sejalan. Artinya yang banyak kejadian yang kita lihat di dalam kriminalitas media, bahwa perempuan itu selalu menjadi orang yang termarginalkan, terintimidasi di media. Kenapa? Karena kita kembali lagi bahwa saya rasa kembali ke perempuan itu sendiri, bahwa dia tidak melihat efektivitas penggunaan media yang sesungguhnya seperti apa. Maka untuk di Hari Kartini ini saya lebih senang ya merenungkan bagaimana seorang perempuan itu bisa menggunakan media sebaik mungkin, seefisien mungkin, dan sebijaksana mungkin, sehingga dia dapat membuat hidup ini itu menjadi lebih hidup.
Terus kalau ibu ingin sampaikan kata-kata untuk perempuan-perempuan Indonesia, itu 3 kata yang ingin ibu sampaikan itu apa? Untuk perempuan Indonesia. Perempuan Indonesia keren. Tiga kata. Dua lagi. Perempuan Indonesia keren. Oh iya. Oke pemirsa, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Iqbal Sam yang merupakan seseorang yang selalu memberi motivasi dan inspirasi kepada kita semua. Dan tentunya dengan tayangan ini kami harapkan perempuan-perempuan yang ada di luar sana itu bisa menjadi lebih baik lagi untuk memajukan Indonesia ini. Oke pemirsa, sekian dari saya dan rekan saya Iqbal.